dilaporkan. Ini hal yang biasa, tidak ada yang menarik, jangan dibesar-besarkan. Tapi nampaknya tidak demikian apa yang dirasakan oleh Hasto dan juga tim kuasa hukumnya tadi, Mas Agung. Saya melihat ini tsunami kecil politik yang menjerat PDIP karena langsung menghujam jantung kekuasaan struktur partai, sekjen, yang memang itu perpanjangan tangan ketum. Jadi kalau secara hukum ini peristiwa biasa, tapi secara politik ini gegap gempitannya dahsyat ini. Karena bisa berpengaruh terhadap banyak hal. Misalkan secara institusional, apakah politik nasi goreng itu bisa dimasak? Kalau peristiwanya semacam ini. Apakah ini bisa menjadi semacam pertimbangan bagi Kongres ketika nanti dilaksanakan sikap PDIP yang sementara ini ada dua, mitra strategis dan mitra kritis. Apakah hanya satu saja cukup, mitra kritis misalkan, atau tetap dua-duanya, atau kita masuk sekalian semacam itu sebagai mitra koalisi. Nah, ini akan menentukan banyak hal sebenarnya peristiwa hari ini. Sehingga kalau bagi saya tsunami kecil politik ini bisa membesar kalau kemudian berlanjut lagi. Karena kita tahu Pak Yasona dicekal, Pak Ahok dipanggil, dan saya nggak tahu nanti kelanjutannya seperti mungkin Mas Yudi. Kelanjutan seperti apa? Kalau gitu langsung saja kita bergabung dengan Patra MZ langsung dari gedung KPK. Komunikasi kami sudah berjalan dengan baik. Nah, Bang Patra. itu yang saya ingin sampaikan. Ya. Baik Bang Patra, tadi komunikasi kita nampaknya terganggu Bang. Boleh diulangi Bang, bagaimana kemudian melihat status penahanan dari klien Anda, Hasto Kristianto? Apakah ini juga mengagetkan bagi tim kuasa hukum? Jadi begini ya, saya ulangi. Saya bicara soal hukumnya nih, normanya. Soal proses penahanan itu sudah diatur secara limitatif dalam pasal 21 ayat 1 KUHP ya. Jadi sudah dibatasi kewenangan itu terkait dengan kalau tersangka dikhawatirkan melarikan diri, tersangka dikhawatirkan menghilangkan alat bukti, tersangka dikhawatirkan mengulangi perbuatan atau melakukan perbuatan ulang. Itu secara norma, ya. Nah, oleh karena itu kalau diterapkan kepada Pak Hasto, tentu alasan formal yuridis ini sebenarnya ya tidak sesuai dan atau tidak perlu diterapkan. Karena penahanan itu sifatnya fakultatif, ya. Maksudnya penahanan itu sifatnya tidak wajib begitu ya. Nah, sekarang apakah Pak Hasto mau melarikan diri? Apakah mau menghilangkan alat bukti? Ya, sementara alat buktinya sudah dipakai di persidangan sebelum, atau melakukan perbuatan ulang. Peristiwanya sudah 5 tahun yang lalu, ya. Jadi semata-mata ini sebenarnya penyidik mau menggunakan kewenangannya aja ini, ya. Nah, oleh karena itu pertanyaannya, kalau secara formal yuridis tidak perlu dilakukan penahanan, maka tentu yang bisa kita duga adalah alasan di luar yuridis mengapa ditahan hari ini. Ya. Dari keterangan Pak Magdir tadi, sebenarnya dalam arti proses pemeriksaan berjalan lancar sampai ba'da zuhur. Nah, gitu loh. Pak Magdir sampaikan tadi bahwa setelah ba'da zuhur mulailah penyidik bolak-balik ada yang memanggil. Nah, ini yang kita sampaikan. Kalau memang tidak dikenakan secara penerapan yuridis pasal 21 ayat 1 KUHP, ya tentu saja dugaannya di luar dari ya alasan yuridis begitu. Kalau dibilang itu kewenangan penyidik, ya itu tentu ada memang aturannya. Tapi itu sebagaimana saya sampaikan itu sudah dibatasi ya dan dibatasi. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf ini karena sudah mau bergerak lagi ya. Saya mau sampaikan saja bahwa penahanan pada hari ini adalah bukan akhir dari perjuangan, tetapi awal dari perlawanan secara hukum ya yang dilakukan oleh Pak Hasto. Saya mohon dukungan dari semua masyarakat, terutama dari kader-kader yang setia sampai malam ini ya, yang sekarang berjalan bubar ini ya, untuk doa, dan kita akan melawan secara hukum. Ya, tentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku.
Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya. Pak Patra MZen, tim kuasa hukum dari Hasto Kristianto tadi menyampaikan beberapa statementnya. Kami terima kasih Bang telah menyempatkan waktu di tengah kesibukannya. Tadi disampaikan bahwa ini bukanlah alasan yuridis penahanan dari Hasto ini, Bang Heri. Ya, sebelumnya saya mengklarifikasi baju ini tidak menyimpulkan bahwa posisi saya di mana begitu ya. Kita berusaha untuk siratal mustaqim menjadi istiqomah di jalannya. Okay. Ya. Bahwa dalam konteks suka tidak suka, memang keputusan untuk menahan Hasto Kristianto hari ini ataupun tidak, menurut saya adalah pilihan terburuk, sama-sama buruk ya. Buruk bagi KPK untuk tidak melanjutkan atau mendiamkan perkara ini. Yang pasti perkara ini harus bergerak maju. Tidak kemudian bergerak mundur dan lain sebagainya. Ini bukan hanya kita kualifikasi sebagai ekspektasi publik, tapi tentunya kita melihat dalam konteks bahwa kejadian ini sudah lampau waktunya. Karena dalam hukum pidana itu kan kita mengenal daluarsa. Ya, ada daluarsa dalam hal misalnya kehilangan hak untuk menuntut dan lain sebagainya. Kalaulah dia tidak sampai pada titik tertentu daluarsa, yang akan jadi persoalan adalah di proses pembuktian nanti. Maka ini akan menjadi momentum bagi KPK untuk kemudian memastikan sekali lagi positioningnya apakah melanjutkan atau tidak melanjutkan perkara ini. Saya sepakat dalam konteks ini harus tidak hanya bicara keadilan tapi kepastian hukum. Terlepas dari per hari ini ternyata kita saksikan bersama Hasto Kristianto kemudian ditahan oleh KPK, tapi setidak-tidaknya hilalnya sudah ditetapkan ya, sudah dijelas semua ini. Tidak lagi abu-abu dia, kemudian tinggal bagaimana proses ke depan dilakukan dan saya yakin dan percaya sebenarnya Pak Hasto pun sudah sangat siap dengan hal ini. Karena bukan panggilan pertama tadi, ada panggilan kedua. Jadi kalaupun penahanan itu ya kalau hanya mengacu pada syarat formalitas tidak hanya subjektivitas tapi ada objektivitas. Mungkin nanti dapat dirinci kembali misalnya apakah sangkaan terhadap yang bersangkutan berkaitan dengan pasal tadi. Misalnya ada minimum sanksi pidana atau ancaman pidananya adalah 5 tahun. Nah kalau itu maka masuk syarat objektif dia. Tidak hanya bicara tentang subjektivitas. Kemudian kalau kita lihat dari kompleksitas perkara ini, beliau ini kan tidak kemudian dijerat dengan satu pasal. Betul. Saya nggak tahu apakah ini kemudian didramatisasi atau apa. Tapi sebagai orang hukum saya akan melihat bahwa kasus ini menjadi kompleks begitu ya. Dengan menjerat orang dengan satu pasal saja itu tidak mudah, apalagi dengan 3 pasal. Kemudian ini tentunya menjadi persoalan yang sekali lagi jadi tantangan buat KPK. Saya setuju ini bukan masalah perlombaan, bukan siapa yang lebih cepat menuju garis finish. Karena bicara tentang penegakan hukum harus bicara profesionalitas. Nah profesionalitas itu nggak bisa ada batasan sebenarnya Mbak Maria. Bahwa kita harus mencapainya tahun ini, tahun depan dan lain sebagainya. Tapi ini tentu janji yang sudah terucap dan terhutang jadinya. Ketika proses ini sudah sekian lama, bahkan berganti periodisasi dari pimpinan KPK, tapi tak kunjung menentukan. Itu dia, Mas Heri. Kalau kemudian tadi Anda sampaikan bahwa ini memang periodisasinya sudah cukup panjang, kemudian sudah langkah dari KPK untuk melanjutkan atau berhenti, dan artinya apakah Anda sepakat dengan pernyataan tadi bahwa ini sebenarnya memang adalah penyidik saja yang hanya ingin menggunakan kewenangannya untuk kemudian membuktikan bahwa memang kami tetap fokus dalam kasus ini, atau memang betul-betul ada alasan pasti penahanan Hasto ini? Karena kalau kita lihat tadi dari beberapa alasan yuridis tadi ada 3 hal. Ya, saya pribadi manusia biasa Mbak, nggak punya ilmu untuk bisa menelusuri kedalaman hati penyidik ya. Saya rasa Bang Yudi juga Bang Agung nggak punya itu. Nggak tahu kalau Mbak Maria. Oh, dari pengamatan Anda seperti apa? Apakah ini alasannya tepat secara Kalau yuridis? menurut saya begini, bahwa kasus ini bukan kasus kecil ya. Kalaupun kita lihat nominalnya kemarin, kalau nggak salah kerugian 600 juta yang kerugian suapnya 400 juta. Suapnya 400 juta dari Hasto. Masih hitungan ratusan juta. Mungkin untuk levelnya seorang sekjen partai besar, kalau memang ini toh benar, itu sangat kecil nilainya. Tapi kan sebenarnya bukan itu persoalan intinya. Bahwa ketika kita bicara bagaimana mengurai satu persoalan korupsi, ini kan tidak hanya kemudian hanya bersoal pada menentukan tersangka saja selesai. Tapi proses lanjutannya sebenarnya harus kita baca begini. Seseorang itu ditetapkan menjadi tersangka, kemudian apakah sampai di ujungnya sama, dapat dibuktikan dalilnya bahwa dia bersalah. Baru saya katakan itu penegakan hukum yang bermartabat tadi, yang bisa kita katakan profesional. Jangan sampai tadi di awal digas di penyidikannya,
nanti memble di penuntutan, di pemeriksaan sidang pengadilan, bahkan putusannya bisa saja tidak sesuai dengan apa yang digadang-gadang dari awal. Maka kita sebenarnya melihat bahwa kalau tadi bicara tentang kewenangan penyidik, saya sebagai akademisi dan praktisi hukum pun sami'na wa ta'na. Kita nggak bisa lawan itu, memang itu adalah kewenangan penyidik. Tapi tentu hak hukum dari Pak Hasto dan teman-teman tim kuasa hukumnya adalah bagaimana mencoba untuk membuktikan sebaliknya bahwa dalil yang dipakai untuk menentukan dua bukti itu salah. Bagaimana kemudian peran dari Pak Hasto sendiri dalam konteks Harun Masiku, karena perdebatannya kan kemarin juga dimasukkan pasal 21 Undang-Undang Tipikor, merintangi penyidikan. Mana yang sebenarnya lebih dahulu ini terjadi, merintangi penyidikannya atau melakukan suapnya? Sama seperti kita berdebat mana yang dulu, telur apa ayam ini, kan begitu. Ayam, ada yang bilang ayam, ada yang bilang telur. Mereka punya narasi masing-masing, sehingga maksud saya begini, logika berpikirnya itu kemudian tidak hanya narasi dibalas narasi, tapi dalil tadi dibalas dengan bukti-bukti yang konkret. Karena in criminalibus probationem beden esse luce clariores, kan, bahwa bukti dalam pidana itu harus terang cahaya, gitu. Itu dia yang menarik, apakah kemudian nanti ini akan sama hingga ujungnya begitu ya, karena kalau tadi dilihat bahwa ini secara hukum memang biasa saja terjadi, memang prosesnya seperti ini adalah subjektivitas dari penyidik, kita pun kemudian tidak bisa memunafikan hal itu. Betul. Tapi kalau dilihat secara politik Mas, nampaknya ini berbeda. Tadi disampaikan oleh Mas Agung bahwa ini nampaknya seperti tsunami kecil, hentakannya luar biasa di dunia politik ini. Anda harus menjawabnya Mas Yudi sesaat lagi ya, tetap bersama kami di Breaking News TV One.